Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 7 sekolah menengah pertama. Halamannya adalah halaman 206 sampai dengan 207. Kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Halaman ini termasuk ke dalam bab bangun ruang. Kita akan bahas bagian yang kedua, yaitu berbagai cara mengamati bangun ruang. Kita bahas pada bagian yang pertamanya, subbagian yang pertama, yaitu bangun ruang dibentuk dengan menggerakkan bidang. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 206. Bagian yang kedua, berbagai cara mengamati bangun ruang. Subbagian yang pertama, bangun ruang dibentuk dengan menggerakkan bidang. Tujuannya adalah siswa memahami berbagai cara mengamati bangun ruang dan sifat-sifatnya. Perhatikan bagian Q. Seperti tampak pada gambar di samping kanan, berarti gambar ini adalah tumpukan kartu dan satu lagi tumpukan uang koin. Terdapat bangun yang dibentuk dengan menyusun persegi-persegi atau lingkaran-lingkaran yang sama dan sebangun. Perhatikan di sini ada yang pertama adalah bangunnya adalah berbentuk tabung, yang kedua yang kartu ini menjadi berbentuk seperti balok. Seperti gambar di bawah ini, pergerakan suatu titik menghasilkan garis. Pergerakan garis menghasilkan bidang dan pergerakan bidang menghasilkan benda ruang. Perhatikan, ini adalah titik-titik yang bergerak itu akan menghasilkan sebuah garis. Kemudian garis ini bergerak akan menghasilkan sebuah bidang. Dan sebuah bidang yang bergerak itu akan menghasilkan sebuah benda ruang. Prisma dan tabung dapat dipandang sebagai benda ruang yang dibentuk dengan menggerakkan alas, yaitu segi empat atau lingkaran ke arah tegak lurus. Contohnya ini adalah prisma. Prisma adalah lingkaran segi empat. Kemudian digerakkan ke arah atas tegak lurus. Maka dari bidang segi empat ini, dari alas segi empat ini akan membentuk prisma. Terus perhatikan yang tabung. Tabung itu dibentuk dari alas yang berbentuk lingkaran. Alas yang berbentuk lingkaran, kemudian digerakkan ke atas, maka membentuk sebuah tabung. Soal yang pertama. Bidang P memuat segitiga ABC. P, ini adalah bidangnya adalah bidang P, itu ada segitiga yang namanya ABC. Dan garis tegak lurus L. Dan garis dan garis L yang tegak lurus terhadap bidang. Segitiga ABC bergerak sejajar sepanjang garis L dari titik A ke titik D. Nah, segitiga ABC ini bergerak sejajar dengan bidang L ke arah titik D, dari titik A ke arah titik D. Pertanyaannya yang pertama, bangun ruang apa yang terbentuk dengan menggerakkan segitiga ABC? Maka jawabannya bangun ruangnya adalah prisma segitiga. Ini ada dari A, B, C, kemudian digerakkan ke atas, maka membentuk sebuah prisma segitiga. Yang kedua, menyatakan apakah panjang segmen AD menyajikan apa. Jadi yang ada ini, segmen AD itu menyajikan tinggi prisma segitiga. Jadi A dari titik A ke titik D ini menyajikan atau menunjukkan prisma tinggi dari prisma segitiga. Selanjutnya di halaman 207 kita adalah benda putar. Kalau tadi menggerakkan sejajar, kalau ini sekarang berputar. Seperti tampak pada gambar di samping, bangun ruang apa yang dihasilkan dengan memutar segitiga siku-siku ABC terhadap garis AC. Ini adalah segitiga A, B, C itu diputar terhadap garis AC. Maka yang dihasilkannya adalah kerucut. Ini adalah bentuk dari kerucut. Bangun ruang yang diperoleh dengan memutar bangun datar. Ya, contohnya segitiga siku-siku tadi.
Sekali putar terhadap garis semu L pada bidang yang sama disebut benda putar. Kerucut dapat dipandang sebagai benda ruang yang diperoleh dengan memutar segitiga siku-siku. Nah, jadi kerucut ini dihasilkan dari sebuah benda ruang yang diperoleh dengan memutar segitiga siku-siku. Pada garis L ini contohnya. Sementara itu, tabung dapat dibentuk dengan memutar persegi panjang. Nah, kalau tabung dihasilkannya dari memutar persegi panjang. Segmen AB yang membentuk permukaan kerucut dan tabung disebut generator atau pembangkit perputaran kerucut atau tabung. Jadi segmen AB ataupun AB pada tabung, ini AB pada kerucut, ini disebut dengan generator atau pembangkit perputaran kerucut atau tabung. Nomor 2 atau soal yang kedua. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang terbentuk dengan memutar setengah lingkaran sekali putar dengan garis L sebagai sumbu putarnya. Jadi ini adalah contohnya garis L yang setengah lingkaran kita putar sebanyak setengah lingkaran, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi ketika L ini semua garis putarnya, ini bentuk setengah lingkaran. Kalau kita putar sebanyak setengah lingkaran, perhatikan yang berwarna hijau, ini adalah hasil perputarannya. Maka bentuknya adalah bentuk lingkaran. Sekarang yang kedua. Jadi soal yang kedua pada bagian yang kedua. Gambarlah benda ruang yang dibentuk dengan memutar 4 persegi panjang A sekali putar dengan sumbu putar garis L. Nah, jadi ini garis L. Kemudian nanti kita putar benda benda yang berbentuk persegi panjangnya. Hasilnya seperti apa? Kita perhatikan. Nah, maka hasil putarannya akan seperti ini. Jadi A ini yang berwarna coklat ini adalah garis yang titik-titik ini ke garis luar. Bentuknya adalah persegi panjang. Ini adalah hasil perputarannya. Bentuknya adalah seperti bentuk pada gambar ini. Kemudian soal selanjutnya. Soal selanjutnya adalah pada bagian mari mencoba. Temukan benda-benda di sekitarmu yang dapat dipandang sebagai bangun putar. Jadi silakan perhatikan benda-benda yang ada di rumah atau di sekolah yang bisa ditemukan sebagai hasil dari bangun putar. Maka jawabannya itu lampu neon yang bulat, yang berbentuk panjang bulat, itu bisa sebagai bangun putar. Termos juga bisa berbentuk bangun putar. Teko, terus mangkuk, pelampung. Nah, pelampung juga bisa bentuk putar. Boneka kokesi, gasing, tisu gulung, dan bola. Demikianlah video pembahasan untuk matematika halaman 206 sampai dengan 207. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.